Raden Wijaya ini mewarisi tahta Majapahit pada usia muda, namun karakter gelapnya banyak yang tidak menyukai, khususnya keluarganya. Meskipun berhasil menumpas pemberontakan, hubungan dengan keluarganya tegar, menunjukkan kompleksitas kepemimpinannya yang kontroversial di masa sulit Majapahit. Sebelum kami lanjutkan, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol komen, subscribe, like, dan share. Semoga yang sudah subscribe channel ini akan dimudahkan hajat-hajatnya. Selamat menyaksikan. Dalam gemerlap sejarah kerajaan Majapahit, sosok Raja Jayanegara menonjol sebagai figur yang menciptakan sorotan yang tidak biasa. Dilahirkan pada tahun 1294, Jayanegara adalah putra dari pendiri kerajaan Majapahit, Raden Wijaya, dan memiliki latar belakang yang menarik dari berbagai permaisuri dan selir. Namun, kemuliaan kekuasaannya bersamaan dengan julukan yang tak terlupakan. Setelah naik tahta pada tahun 1309, Jayanegara bergelar Sri Sundara Pandyadewa Diswara Wikramottungadewa, tetapi namanya lebih dikenal dengan sebutan Kala Gemet, sebuah julukan yang menyiratkan kelemahan dan kurangnya kepemimpinan. Kisah hidupnya tercatat dalam berbagai naskah sejarah seperti Kitab Pararaton dan Kitab Negara Kertagama. Dalam Kitab Pararaton, terungkap bahwa pemerintahan Raja Jayanegara seringkali dilanda pemberontakan, menandai kelemahan kepemimpinannya. Namun, di sisi lain, pemerintahannya juga menjadi tonggak kebangkitan Gajah Mada, tokoh penting Majapahit yang berhasil menumpas pemberontakan tersebut dan mengukuhkan kekuasaan kerajaan. Lahir dari hubungan antara Raden Wijaya dan Dara Petak, putri kerajaan Melayu, Jayanegara memulai perjalanannya sebagai raja muda di Daha pada tahun 1295. Pada masa itu, ia diangkat sebagai putra mahkota karena tidak ada putra yang dilahirkan oleh permaisuri atau selir Raden Wijaya. Kisah cinta yang melibatkan Raden Wijaya dengan 4 putri Kertanegara, raja terakhir kerajaan Singasari, juga menambah warna dalam kisah keluarga kerajaan. Tribuaneswari, Narendraduhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri, masing-masing memainkan peran penting dalam kehidupan Raden Wijaya. Kedatangan Dara Petak ke Jawa Timur, yang tidak lepas dari ekspedisi Pamalayu yang dilancarkan oleh Raja Kertanegara, membawa angin segar bagi keluarga kerajaan dengan lahirnya Jayanegara. Meskipun terkenal dengan julukan yang mencerminkan kelemahan, kekuasaan Jayanegara tetap menjadi bagian integral dari sejarah kerajaan Majapahit. Dalam sorotan yang terang, terdapat catatan tentang pemberontakan dan keberhasilan, yang menjadikan pemerintahannya periode yang menarik untuk diperdebatkan dan dipelajari secara mendalam. Tahun 1309 menjadi titik balik penting dalam sejarah kerajaan Majapahit. Jayanegara naik tahta setelah kematian ayahnya, Raden Wijaya, dengan harapan membawa kedamaian dan kemakmuran bagi kerajaan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya justru menjadi saga yang penuh dengan intrik dan pemberontakan. Pemerintahannya diwarnai oleh serentetan pemberontakan yang memuncak. Semuanya bermula dari fitnah yang dirancang oleh Mahapati, seorang pejabat istana yang licik, pemberontakan Gajah Biru pada tahun 1314, pemberontakan Nambi pada tahun 1316, pemberontakan Semi pada tahun 1318, dan pemberontakan Kuti pada tahun 1319. Semuanya merupakan bayang-bayang pergolakan dari masa lalu yang kian menghantui kekuasaan Raja Jayanegara. Ketika pemberontakan Kuti mencapai puncaknya dan ibu kota kerajaan jatuh ke tangan pemberontak, nyawa Raja Jayanegara hampir menjadi taruhannya. Namun, berkat kepandaian dan kesetiaan Gajah Mada, yang kala itu menjabat sebagai Bekel Bayangkara, sang raja berhasil diselamatkan dan strategi untuk menumpas pemberontakan segera disusun. Melalui siasat yang cerdik, Gajah Mada berhasil mengamankan kekuasaan Raja Jayanegara dan pemberontakan pun dapat dipadamkan. Sebagai penghargaan atas kesetiaan dan kecerdikannya, Gajah Mada kemudian diangkat menjadi patih di Kahuripan, posisi yang mengukuhkan perannya sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Majapahit. Namun, ambisi Jayanegara tidak hanya berhenti pada pemberontakan internal, ia juga berusaha memajukan hubungan dengan China, sebuah langkah strategis untuk meningkatkan kekuatan dan perdagangan kerajaan. Antara tahun 1325 hingga 1328, Jayanegara secara konsisten mengirim utusan ke China yang saat itu dikuasai oleh dinasti Yuan, menandai upayanya untuk memperluas cakrawala politik dan ekonomi Majapahit. Kisah pemerintahan Raja Jayanegara menjadi satu bab yang kaya akan intrik, pemberontakan, dan ambisi geopolitik, meskipun diwarnai oleh tantangan dan ancaman. Kecerdikan dan kesetiaan beberapa tokoh penting, terutama Gajah Mada, menjadi pilar penyelamat yang memastikan kestabilan dan kelangsungan kerajaan.
Diceritakan dalam kitab Pararaton, kepemimpinan Jayanegara dipenuhi dengan berbagai tindakan yang memicu kebencian dan pemberontakan di antara rakyatnya. Salah satu dari banyak keputusan kontroversial yang diambilnya adalah mengurung adik tirinya, Tribuwana Tunggadewi dan Raja Dewi, untuk mencegah pernikahan mereka dengan pria lain. Langkah ini diambil agar Jayanegara tidak perlu khawatir kehilangan tahtanya. Tentu saja, ambisi tersebut menemui tentangan, terutama dari Gayatri, ibu dari Tribuwana Tunggadewi dan Raja Dewi. Selama masa pemerintahannya, Jayanegara juga dikenal karena kebiasaannya merayu istri-istri dari pejabat istana, sebuah perilaku yang semakin menambah ketidakpopulerannya di kalangan para pembesar kerajaan. Namun, bukan hanya perbuatan buruknya yang membuatnya tidak disenangi. Para pembesar kerajaan juga merasa tidak puas dengan keabsahannya sebagai raja, karena Jayanegara bukanlah putra dari permaisuri atau keturunan langsung Raja Kertanegara. Ibunya adalah seorang selir berdarah Melayu, sebuah fakta yang semakin memperkuat keyakinan bahwa tahta Majapahit jatuh ke tangan yang salah. Namun, di tengah gejolak dan kesetiaan yang merajalela, ada satu tokoh yang menjadi penjaga setia kekuasaan Jayanegara, Gajah Mada. Berkat peran dan strateginya, Jayanegara berhasil bertahan dari serangkaian pemberontakan yang mengguncang kerajaannya, meskipun pemerintahannya sempat menunjukkan tanda-tanda membaik setelah pemberontakan Kuti. Kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadapnya tidak dapat dihapuskan begitu saja. Akhirnya, tragedi menimpa Jayanegara pada tahun 1328, ketika ia tewas ditusuk oleh Ratanca, seorang anggota Dharma Putra yang juga seorang tabib. Alasan dibalik pembunuhan itu masih menjadi misteri, dengan beberapa versi menyebutkan dendam pribadi atas perlakuan Jayanegara terhadap istri-istri pejabat istana, sementara yang lain mengaitkannya dengan pemberontakan dan perselisihan dalam kerajaan. Kematian Jayanegara menandai akhir dari masa kekuasaannya yang kontroversial, dan tahta Majapahit berpindah ke tangan Tribuwana Tunggadewi, mengakhiri babak gelap dalam sejarah kerajaan yang penuh intrik dan tragedi. Majapahit, salah satu kerajaan besar di Nusantara, menghadapi tantangan yang tidak terduga ketika Jayanegara, putra Raden Wijaya, naik tahta pada usia yang sangat muda. Meski mewarisi kekuasaan dari sang ayah yang terkenal, Jayanegara memiliki sisi gelap yang membuatnya jauh dari disukai. Ketika diceritakan oleh Earl Drake dalam bukunya, Gayatri Rajapatni, perempuan di balik kejayaan Majapahit, Jayanegara digambarkan sebagai seorang yang sering berbohong dan bahkan melakukan kekerasan terhadap hewan peliharaan. Tabiat ini membuatnya tidak disenangi oleh istri dan anak-anak lain dari Raden Wijaya. Julukan Kala Gemet yang melekat padanya mencerminkan karakter yang lemah dan cenderung kejam. Sebuah insiden menggambarkan kekejaman Jayanegara saat menyakiti anjing kecil milik Tribuwana di depan matanya sendiri. Ketika Tribuwana berani mengadu kepada Raden Wijaya, Jayanegara terus melakukan perbuatannya tanpa rasa bersalah. Bahkan ibunya, Dyah Petak, yang begitu memanjakannya, tidak bisa menahan tindakannya. Meski begitu, Jayanegara juga memiliki sisi yang mengesankan. Dia dikenal sebagai seorang yang pemberani, ahli strategi perang, dan jago berkelahi. Keterampilan ini membantunya menjaga stabilitas pada awal masa kekuasaannya, bahkan berhasil menumpas sejumlah pemberontakan yang mencoba menggoyahkan kekuasaannya. Namun, di balik keberhasilan militer dan ketegasannya, hubungan Jayanegara dengan keluarganya tidak pernah harmonis. Dia tidak dekat dengan ayahnya, Raden Wijaya, dan juga tidak akur dengan ibu tirinya, Tribuwana. Meski demikian, kepemimpinan Jayanegara yang kuat secara militer memberinya stabilitas yang cukup untuk menjaga kerajaan dalam waktu yang sulit. Dalam kisah yang penuh dengan kompleksitas dan kontradiksi, Raja Jayanegara Majapahit menjadi contoh yang menarik tentang bagaimana kekuasaan dapat mengungkapkan sisi-sisi yang gelap dan terang dari seorang penguasa.